Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sekte Azure Dragon saat ini di bawah nama besar Chu Feng, itu memiliki kemuliaannya yang telah muncul kembali. Meskipun sektenya belum menyelesaikan konstruksinya, para jenius muda dari semua daerah di 9 provinsi telah datang ke Azure Dragon Mountain Range, dan mereka ingin memasuki Sekte Azure Dragon. Menghadapi situasi itu, Sekte Azure Dragon hanya bisa mendorong ujian lebih awal. Karena sekte belum sepenuhnya dibangun, mereka dengan terpaksa mulai merekrut para murid. Lagi pula, itu adalah sekte untuk manusia. Jadi mereka tidak bisa, jika mereka hanya mengandalkan binatang buas dari Gunung Seribu Monster untuk memberikan wajah. Selain itu, merekrut murid adalah kebutuhan mutlak. Selain itu, di antara mereka yang ingin bergabung dengan Sekte Azure Dragon, itu banyak murid berbakat yang sangat baik. Mereka jauh lebih baik daripada banyak murid sebelumnya di Sekte Azure Dragon. Bahkan ada banyak anak muda yang sudah memiliki kultivasi di ranah mendalam. Kekuatan itu secara alami membuat Li Zhangqing bergerak tanpa henti, dan dia tidak tahan jika melewatkannya. Karena Sekte Azure Dragon adalah murid yang merekrut dalam skala besar, para tetua dan murid Sekte Azure Dragon yang sudah pergi, itu ketika Istana Pangeran Qilin bertujuan untuk menyingkirkan Chu Feng dan Sekte Naga Azure, mereka membawa hati dan harapan ketika mereka kembali ke Sekte Azure Dragon. Mereka tanpa malu memohon, dan ingin masuk kembali ke Sekte Azure Dragon. Tetapi yang mereka dapatkan adalah penolakan tanpa ampun. Sekte Azure Dragon tidak memberikan kesempatan itu untuk para pengkhianat dan pecundang tersebut. Selain para tetua dan murid yang bersedia untuk hidup dan mati bersama dengan Sekte Azure Dragon, yang pada saat itu memasuki makam 1000 tulang, mereka tidak peduli apakah itu murid atau tetua, Sekte Azure Dragon memilih yang benar-benar sangat baru, dan mulai memilih yang terbaik dulu. Untuk pengembangan Sekte Azure Dragon, Chu Feng bahkan mengambil 10 juta manik-manik mendalam sebagai dasar pengembangan Sekte Azure Dragon. Jumlah itu benar-benar mengejutkan Li Zhangqing, dan merasa seolah-olah dia memasuki dunia mimpi. Karena pada awalnya, dia bahkan tidak mau menerimanya. Tetapi seperti yang diminta Chu Feng, dia akhirnya mengambilnya. Setelah mengambil 10 juta manik-manik mendalam, Li Zhangqing kemudian ingin menyerahkan posisi kepala sekte kepada Chu Feng. Karena dia sudah tahu, bahwa banyak anak muda yang sangat baik yang bersedia memasuki Sekte Azure Dragon, itu tidak datang untuk Li Zhangqing. Akan tetapi, mereka datang untuk Chu Feng. Karena hal itulah, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala Sekte Azure Dragon. Jika dia terus menjadi kepala sekte, itu benar-benar akan membuat para murid menjadi tidak yakin. Tapi Chu Feng mengatakan bahwa saat ini, leluhur lama ada di dunia ini. Jadi cepat atau lambat, dia akan bangkit kembali. Pada saat itu, akan baik-baik saja untuk secara langsung menyerahkan Sekte Azure Dragon kepadanya. Karena dia, Chu Feng, hanya ingin menjadi murid biasa dari Sekte Azure Dragon. Jadi, posisi kepala sekte masih harus dipegang oleh Li Zhangqing. Menghadapi situasi itu, Li Zhangqing merasa bahwa itu tidak baik untuk mengatakan lebih banyak. Jadi, dia hanya bisa terus menjadi kepala sekte Azure Dragon. Meskipun dia tidak banyak bicara di permukaan, tapi di dalam hatinya, dia tak henti-hentinya berterima kasih kepada Chu Feng, karena dia tidak pernah melakukan kesalahan. Pria muda yang tidak disukai banyak orang pada awalnya, saat ini dia memang telah mengubah nasib Sekte Azure Dragon. Sebagai Sekte Azure Dragon, sekte nomor 1 1000 tahun yang lalu di 9 provinsi, kini memiliki kemuliaan yang dulunya pernah ada. Selain Sekte Azure Dragon, itu ada sekte kuat lainnya 1000 tahun yang lalu di Provinsi Azure yang masih sunyi sepi. Dan itu adalah Sekte Void yang ditempatkan di Void Mountain Range. Di dalam aula utama Void Sect, itu terdengar desahan yang tak berdaya. Desahan itu dibuat oleh kepala Sekte Void. Dia duduk di posisi kepala di aula utama,
lalu mengalihkan pandangannya ke para tetua manajer di dalam aula, dan kemudian berkata, Sekte Azure Dragon telah memulihkan kekuatan sebelumnya yang makmur, tetapi Sekte Voidku masih belum diketahui. Saat ini, kita bahkan dipaksa ke keadaan di mana kita harus menjauh dari pegunungan Void, itu karena Sekte Bunga Teratai yang baru dibuat selama puluhan tahun. Aku benar-benar tidak punya wajah dengan sang pendiri Sekte Void. Kepala Sekte, bukankah sudah ada desas-desus yang mengatakan, bahwa Chu Feng adalah Tuan Jubah Abu-Abu pada tahun itu? Tidak peduli apa yang dikatakan, Sekte Void aku masih memiliki beberapa hubungan dengan Tuan Jubah Abu-Abu. Jika Chu Feng benar-benar Tuan Jubah Abu-Abu, maka kita bisa meminta bantuan dari Sekte Azure Dragon. Jika Sekte Azure Dragon bersedia membantu, bagaimana mungkin Sekte Bunga Teratai kecil itu berani untuk secara paksa menduduki pegunungan Void? Seorang tetua manajer segera menyarankan. Terserahlah, mengesampingkan bahwa itu hanya rumor, bahkan jika Chu Feng benar-benar Tuan Jubah Abu-Abu, saat itu dia sudah memberikan semua kebajikan dan bantuan yang dia bisa. Apa alasan kita harus meminta bantuannya lagi? Balas kepala Sekte Void sambil tersenyum, itu ketika dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir untuk menguji keberuntungannya, itu dengan cara meminta bantuan Chu Feng. Berpikir kembali ketika Sekte Azure Dragon pertama kali menghadapi bahaya, Sekte Void-nya bahkan tidak melakukan apa-apa. Tapi saat ini, mereka telah meningkat pesat. Bahkan dia sendiri merasa, bahwa itu tidak benar untuk pergi menemuinya dan berpegangan pada Sekte Azure Dragon. Jadi secara alami, dia tidak akan pergi untuk melakukannya. Kepala Sekte, tapi saat ini, yang dihadapi Sekte Voidku adalah hilangnya wilayah Sekte. Jika Sekte Bunga Teratai rela melepaskan kami, itu ketika kami meninggalkan Void Mountain Range, maka itu bukanlah sebuah masalah. Tetapi jika mereka tidak mau, maka akan terlalu sulit bagi kita untuk membalikkan keadaan. Aku khawatir, kita akan dikurangi menjadi sekte kelas 3, dan bahkan kemungkinannya akan menghadapi pemusnahan. Para tetua dengan susah payah menyarankan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Siapa yang menyuruh kita untuk begitu rakus, dan memperebutkan tanah melawan Sekte Bunga Teratai itu? Jika kita tidak melakukan pertukaran berbahaya dengan Lotus Flower Sect, kita tidak akan mendarat dalam kondisi seperti ini. Jawab kepala Sekte Void yang memiliki wajah yang dipenuhi dengan penyesalan. Jadi ternyata, pada beberapa waktu yang lalu, di dalam area tanah di perbatasan Sekte Void, urat biji yang sangat berharga telah ditemukan. Urat biji itu sangatlah berharga, dan jika dijadikan tambang, mereka dapat diperdagangkan untuk sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan itu akan menyebabkan fondasi Sekte Void menjadi lebih kuat. Tetapi sekte tetangga dari Sekte Void, yaitu Sekte Bunga Teratai, mereka juga menemukan urat biji itu. Kedua belah pihak mengatakan bahwa, urat biji itu harus menjadi milik mereka sendiri. Jadi untuk kepentingan mereka sendiri, pertempuran yang tak terhindarkan terjadi antara dua sekte kelas 2. Sedangkan untuk Sekte Bunga Teratai itu sendiri, mereka baru diciptakan selama beberapa puluh tahun. Meskipun pendiri mereka memiliki beberapa metode, dia sudah menghilang selama puluhan tahun. Bahkan jika dia tidak menghilang, dia seharusnya mati karena usia. Sedangkan untuk Sekte Bunga Lotus, kekuatan kepala mereka saat ini jauh dari kata sebanding dengan kepala Sekte Void, dan kultivasi tetua mereka juga tidak sekuat para tetua Sekte Void. Fondasi sekte mereka juga jauh lebih lemah daripada Sekte Void, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi yang paling terbelakang dalam sekte kelas 2. Jadi, dengan kekuatan yang seperti memecahkan bambu, Sekte Void memukuli Sekte Bunga Teratai dengan sangat buruk, sehingga mereka berguling-guling dalam kotoran mereka sendiri, dan mereka tampak seperti bunga layu di air yang mengalir. Tetapi siapa yang mengira, bahwa pada saat-saat genting, tepat ketika pasukan Sekte Void tiba di dalam Sekte Bunga Teratai, dan bersiap untuk membuat mereka membayar harganya, pendiri Sekte Bunga Teratai seperti manusia tua Bunga Teratai, orang itu benar-benar muncul.
Tidak hanya orang tua yang usianya sudah melewati 100 tahun, dan seharusnya tidak dapat bertahan hidup dengan baik, tapi kultivasinya bahkan sudah melangkah ke tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Jadi, sepertinya dia sudah mendapatkan warisan dari seorang ahli puluhan tahun yang lalu, dan mengkonsumsi pil khusus yang memperpanjang hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia terus tinggal dalam isolasi, dan berkultivasi dengan susah payah. Dan setelah manusia tua bunga teratai menunjukkan dirinya, dia tidak membuat hal-hal terlalu sulit bagi Sekte Void. Tidak hanya dia tidak menyerang orang-orang dari Sekte Void, dengan sangat bertolak belakang, dia membiarkan mereka kembali ke Sekte Void dengan aman. Menghadapi orang tua bunga teratai yang murah hati seperti itu, kepala Sekte Void merasa malu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan kekagumannya. Dia bersiap untuk memberikan urat biji ke Sekte Bunga Teratai setelah kembali ke Sekte, dan juga untuk mempersiapkan hadiah besar untuk berterima kasih atas kemurahan hati senior. Tetapi siapa yang akan mengira, bahwa itu tidak sesederhana seperti yang dia bayangkan. Pria tua bunga teratai itu menatap Void Mountain Range. Setelah pasukan Sekte Void kembali ke Sekte Void, dia benar-benar memaksa Sekte Void untuk keluar dari pegunungan Void dalam waktu sebulan, dan memberikan pegunungan Void ke Sekte Bunga Teratainya. Karena kalau tidak, dia akan memulai pembantaian besar-besaran, dan membunuh mereka begitu banyak sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan pada hari ini, itu sudah merupakan hari terakhir dari batas waktu yang sudah ditetapkan dalam 1 bulan. Apa yang dihadapi Sekte Void saat ini, itu adalah situasi di mana mereka harus meninggalkan pegunungan Void. Sekte Bunga Teratai miliknya hanyalah sekte kecil. Mereka bahkan mengatakan bahwa itu adalah sekte kelas 2 rendahan. Jika Patua Bunga Teratai itu tidak mendapatkan keberuntungan, dan juga mendapatkan warisan dari seorang ahli yang tidak hanya memperpanjang hidupnya, dan bahkan menyebabkan kultivasinya meningkat pesat, bagaimana mungkin Sekte Bunga Teratainya dapat mengalahkan Sekte Void kita? Beberapa tetua manajer berkata sambil melampiaskan kemarahan mereka. Apapun itu, kalian jangan menyimpan dendam terlalu dalam. Orang tua bunga teratai itu telah melakukan kebaikan apa yang dia bisa, itu dengan cara tidak secara langsung memusnahkan Sekte Void, dan hanya menyuruh kita keluar dari Void Mountain Range. Jika kita harus menyalahkan apapun, kita hanya bisa menyalahkan bahwa kemampuan kita jauh lebih rendah daripada kemampuan mereka. Bagaimana mungkin, kita bisa menyalahkan bahwa dia mendapat warisan ahli? Kirimkan perintah. Semua tetua dan murid akan bergerak bersamaku. Kami akan pindah dari Void Mountain Range. Selama Sekte Void aku memiliki hati yang bersatu, kita dapat bangkit kembali di pegunungan timur seperti matahari dimanapun kita pergi. Ucap kepala Sekte Void memerintahkan. Dan sejak saat itu, beberapa ratus ribu murid di Sekte Void, dengan pimpinan kepala Sekte Void dan para tetua pengelola, mereka membentuk barisan dan kelompok yang megah, dan bersiap untuk meninggalkan Void Mountain Range. Tetapi ketika mereka tiba di pintu masuk Sekte Void, di tempat itu ada sekelompok orang dan kuda yang telah muncul. Jubah yang dikenakan orang-orang itu dicetak dengan bunga lotus. Sebagian besar kekuatan mereka lebih rendah daripada kepala Sekte Void, beserta para tetua manajer. Namun sayangnya, pria tua di depan kelompok itu yang tidak memiliki banyak helai rambut di kepalanya, dia memiliki wajah penuh keriput, setipis korek api, dan tampak seperti mayat kering. Sebenarnya dia memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah mendalam. Di provinsi lain, mungkin kultivasi itu bukanlah apa-apa. Tetapi di Provinsi Azure, seseorang dengan kultivasi itu sudah bisa disebut ahli puncak. Dia adalah pendiri Sekte Bunga Teratai, yaitu manusia tua Bunga Teratai. Bunga Teratai Senior, mari kita ikuti apa yang kita katakan. Aku akan mematuhi permintaan kamu, dan keluar dari Gunung Void. Jadi aku harap kamu dapat mematuhi janji kamu, dan memberikan jalan Sekte Void aku untuk hidup. Kepala Sekte Void naik dan berkata, itu ketika dia melihat Lotus Flower Old Man. Saat dia menghadapi pria tua di level 8 dari dunia mendalam, dia benar-benar takut padanya. Oh, kamu jangan khawatir. Tentu saja, aku akan menepati janjiku.
Tetapi pada topik itu, Sekte Void kamu benar-benar memiliki beberapa bibit yang bagus. Namun pada saat ini, kamu yang merupakan seorang kepala sekte besar, kamu seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Bisakah kamu benar-benar membiarkan muridmu menderita kesulitan, dan menerima penghinaan dari orang lain jika mereka bersama denganmu? Orang tua bunga teratai itu dengan aneh tersenyum dan berkata, "Bunga teratai senior, apa maksudmu?" tanya kepala sekte Void. Kepala sekte Void mengerutkan alisnya dengan kuat, dan merasa bahwa situasinya tidak menuju ke arah yang baik. "Hahaha, aku tidak bermaksud apa-apa, tapi aku hanya tidak ingin kamu menunda perkembangan banyak bibit yang baik seperti itu," jawab kepala sekte bunga teratai. Sudut bibir bunga teratai tua men meringkuk, lalu dengan cepat setelah itu, dia benar-benar mengarahkan pandangannya ke arah lautan luas orang di belakang kepala sekte Void. Menghadapi beberapa ratus ribu tetua dan murid, dia dengan keras berkata, "Dengarkan semuanya, mulai hari ini, pegunungan Void ini akan menjadi pegunungan bunga lotus. Sekte Void ini juga akan diubah menjadi sekte Lotus Flower. Aku, Pak Tua Bunga Teratai, dapat melihat bahwa kalian semua memiliki bakat luar biasa. Karena aku tidak tahan melihatmu menderita bersama para orang tua yang tidak berguna ini, jadi, aku bersedia membuka gerbang ke Sekte Bunga Terataiku untuk kalian semua. Selama kamu bersedia untuk tinggal, siapapun dapat bergabung dengan Sekte Bunga Teratai aku. Tidak menyembunyikan apapun, Sekte Bunga Teratai aku telah mengajukan permohonan ke rumah Pangeran Kilin, itu untuk menjadi sekte kelas 1. Selama kamu tetap tinggal, maka di masa depan, kamu akan menjadi tetua dan murid dari sekte kelas 1. Ucap Kepala Sekte Bunga Teratai. Setelah Kepala Sekte Bunga Teratai berbicara, diskusi yang hangat langsung menggerakkan kerumunan. Banyak tetua dan murid sekte Void saling memandang, dan mengungkapkan ekspresi sukacita. "Bunga Teratai senior, kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini," ucap kepala sekte Void. Pada saat itu, wajah kepala sekte Void menjadi pucat, tetapi dia tidak berani untuk menyerang. Mungkin jika dia sendirian saja, maka dia dapat mengabaikan hidupnya sendiri. Tetapi dia tidak ingin bahwa, tindakannya ini akan mempengaruhi beberapa ratus ribu nyawa sekte Void-nya. "Hei, aku hanya memikirkan masa depan mereka, apakah itu salah? Selain itu, aku memberi mereka pilihan, dan aku belum memaksakan apapun pada mereka. Jika kamu berbicara tentang melangkah terlalu jauh, orang yang melakukan itu adalah kamu. Bukankah benar begitu? Karena kamu sendiri saja tidak berguna, namun kamu masih ingin memimpin begitu banyak orang di generasi selanjutnya, yang memiliki talenta yang cukup baik. Apakah itu berarti kamu telah menunda masa depan mereka?" Orang tua bunga teratai itu dengan dingin tersenyum dan berkata, "Kamu." Kepala sekte Void mengertakkan giginya karena marah, tetapi pada akhirnya, dia masih menahannya dengan paksa. Segera setelah itu, dia dengan keras melolong ke arah kerumunan di belakangnya. "Mereka yang mau mengikutiku, ayo ikuti aku untuk menuruni gunung," ucap kepala sekte Void. Setelah kepala sekte Void berbicara, sebagian besar tetua manajer berjalan keluar, dan kemudian berdiri di belakangnya. Pada saat yang sama, ada juga banyak tetua dan murid yang mengikuti, lalu berjalan keluar dari sekte Void, dan bersiap untuk mengikutinya. Namun sayangnya, tidak peduli apakah itu tetua atau murid, karena pada saat itu juga yang bersedia berdiri di belakang kepala sekte Void, ternyata itu hanya beberapa ribu orang saja. Beberapa ratus ribu tetua dan murid yang tersisa, semuanya berdiri di tempat mereka. Ketika ada bentrokan antara minat sekte dan minat mereka sendiri, orang-orang itu memberikan jawaban yang tepat kepada kepala sekte Void. "Kamu bajingan. Kepala sekte memperlakukan kamu dengan sangat hangat, namun kamu tidak memiliki kesetiaan, dan memperlakukannya dengan sangat dingin. Apakah nurani kamu semua sudah dimakan oleh anjing?" Melihat pemandangan itu, para tetua pengelola sekte Void menunjuk pada para tetua dan murid-murid itu, dan kemudian mulai dengan keras mengutuk mereka. Menghadapi kutukan para tetua manajer, banyak murid merasa sangat malu, dan menundukkan kepala mereka dalam keheningan.
Namun setelah itu, beberapa murid dan tetua dengan keras membantah. Tetua, manusia menuju ke dataran yang lebih tinggi, dan air mengalir ke dataran yang lebih rendah. Apakah kita salah? Betul sekali. Kekuatan Sekte Void sudah hilang. Jika kami mengikuti kamu, kami hanya akan menjadi lebih lemah, dan terus-menerus menerima penghinaan orang-orang. Kekuatan senior Lotus Flower sangat kuat. Dia pasti bisa membawa kita ke jalan para ahli. Kami bersedia menjadi murid Sekte Bunga Teratai, kemudian hidup dan mati bersamanya. Sekte Bunga Teratai, Sekte Bunga Teratai, Sekte Bunga Teratai, teriak para tetua dan murid yang membelot. Sialan, kamu tercela yang terjebak. Aku akan membunuh kalian semua, teriak tetua manajer. Pada saat itu, para tetua manajer menjadi sangat marah. Dan ketika mereka berbicara, mereka akan menyerang. Aku sangat ingin melihatnya, siapa yang berani menyentuh orang-orang dari Sekte Bunga Terataiku. Ucap kepala Sekte Bunga Teratai. Tetapi pada saat itu, orang tua Bunga Teratai tiba-tiba mendengus dengan dingin. Bersamaan dengan itu, kekuatan mendalam yang tak terbatas pun mulai menjadi liar. Dan seperti binatang buas tak berbentuk, itu menyerang beberapa tetua manajer yang bersiap untuk membuat langkah mereka. Meraung. Itu dapat dilihat, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dengan hanya satu serangan dari pria tua Bunga Teratai, ia melemparkan beberapa tetua manajer puluhan meter jauhnya. Mereka semua memuntahkan darah, dan sudah tidak berdaya untuk berdiri karena terluka parah. Aku akan membunuhmu, teriak seseorang. Melihat bahwa orang tua mereka sendiri dipukuli habis-habisan, banyak orang yang memutuskan untuk mengikuti Sekte Void menjadi sangat marah. Mereka ingin bertarung sampai mati melawan Pak Tua Bunga Teratai. Berhenti, teriak seseorang. Melihat itu, kepala Sekte Void buru-buru berteriak dengan keras. Setelah menghentikan kerumunan, dia melihat beberapa ratus ribu murid yang memilih untuk memasuki Sekte Bunga Teratai dan berkata, "Setiap orang memiliki tujuan mereka masing-masing. Jika kamu ingin tetap di belakang, aku sama sekali tidak memaksa kamu untuk ikut denganku," ucap kepala Sekte Void. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan terlebih dahulu, dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, beberapa ribu murid dan tetua juga bergerak, lalu mereka dengan cepat mengikuti. Pada saat itu, tidak peduli apakah mereka marah atau merasa bahwa mereka dianiaya, punggung mereka telah memberitahukan kepada orang-orang bahwa itu adalah punggung dengan perasaan yang sangat menyedihkan. Tapi pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Bahkan tidak ada yang akan memberi mereka simpati. Dan justru sebaliknya, apa yang mereka berikan hanyalah senyum mengejek dan dingin. Betul sekali. Tinggalkan saja, kamu seperti anjing gelandangan. Mari kita lihat, di mana di benua 9 provinsi ini, kamu bisa menemukan tempat tinggal. Berani menjadikan Sekte Bunga Teratai aku sebagai musuh, beginilah akhirnya. Hahaha, ucap kepala Sekte Bunga Teratai. Pria tua Bunga Teratai itu mulai tertawa dingin dengan keras. Makna di balik kata-katanya sangatlah jelas. Dia ingin Sekte Void tidak memiliki tempat untuk berdiri sendiri, kemudian akhirnya menghilang dari garis pandang orang-orang, dan akhirnya benar-benar padam. Setiap tempat di benua 9 provinsi, itu adalah tempat bagi Sekte Void untuk berdiri sendiri. Namun di sisi lain, kualifikasi apa yang dimiliki Sekte Lotus Flower kamu untuk mengambil alih Void Mountain Range ini? Ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, dari atas langit, suara nyaring dan jernih seperti petir tiba-tiba terdengar. Suara itu benar-benar terlalu keras, dan itu benar-benar menyebabkan langit dan tanah bergetar. Jangankan para murid, bahkan manusia tua Bunga Teratai itu tidak bisa berdiri dengan stabil, dan bahkan dia hampir jatuh. Ketika goyangan yang mengerikan itu diselesaikan, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke langit. Dan ketika mereka melihat langit saat ini, tidak ada satu orang pun yang berekspresi di tempat kejadian yang tidak banyak berubah, itu karena mereka sedang terkejut tanpa henti. Itu karena saat ini dari atas langit, di sana ada beberapa sosok yang sedang berdiri. Orang-orang itu berdiri di udara sambil melihat ke bawah.
Tubuh dari setiap orang-orang itu memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka berdiri di udara seperti dewa. Maka dapat dikatakan juga, bahwa kekuatan kuat mereka kepada orang-orang dari Sekte Void dan Sekte Bunga Teratai, itu menunjukkan bahwa mereka adalah dewa. Namun, alasan mengapa mereka sangat terkejut adalah, itu karena pria muda dalam kelompok orang tersebut. Wajah pemuda itu pernah tersebar di seluruh tempat di 9 provinsi. Semua orang tahu siapa dia. Dia adalah keberadaan yang mengerikan, yang namanya mengejutkan 9 provinsi. Itu benar, dia adalah Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.